warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kenikmatan lahir dan batin, serta limpahan curahan kasih sayang kepada kita semuanya. Amin. Yang kedua, tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada semuanya yang menonton video ini, pada ibu-ibu Aisyah dan semuanya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, karena kita adalah perempuan berkemajuan dalam momentum kemerdekaan. Dalam momentum kemerdekaan ini, kita sebagai perempuan dalam Islam, agama kita menganjurkan, mewajibkan untuk satu, menuntut ilmu atau mencari ilmu adalah kewajiban. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah faridoh, wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita sebagai perempuan wajib hukumnya untuk mencari ilmu supaya kita menjadi tahu, supaya kita tidak dibodohi, supaya kita tidak dilecehkan. Dalam hadis lain juga disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari semenjak buayan hingga ke liang lahat. Artinya kita wajib mencari ilmu dari mulai lahir sampai ajal menjemput. Selama napas kita berhembus, selama kita masih bernapas, itu wajib untuk mencari ilmu. Jadi tidak boleh kita malas-malasan. Kita harus semangat untuk mencari ilmu, untuk mencari tahu apa yang terjadi, apa yang harus dikerjakan. Dalam hadis lain juga dikatakan, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi tidak hanya di dalam negeri Indonesia saja. Carilah ilmu itu ke negeri Cina, ke negeri Amerika, karena di seluruh dunia itu ada pendidikan, ada universitas. Nah, silahkan kita mencari ilmu dari orang-orang, dari daerah-daerah, dari seluruh penjuru dunia, supaya kita bisa paham, supaya kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Karena mencari ilmu itu adalah kewajiban, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang belajar, orang yang mencari ilmu, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu ketahui. Artinya kita wajib mencari ilmu, kita wajib bersekolah, kita wajib berpendidikan baik formal maupun non formal, supaya kita menjadi tahu apa yang terjadi, apa yang harus dikerjakan, apa kewajiban, apa hak dan kewajiban kita semua. Itu satu ya, perempuan dalam momen kemerdekaan ini, satu, wajib mencari ilmu. Yang kedua, dalam bidang karir, Islam membolehkan perempuan untuk bekerja atau berkarir di luar rumah selama tidak menyalahi kodratnya sebagai istri, yaitu melayani suami dan mendampingi anak-anaknya untuk berpendidikan selama dikasih izin, selama diberi izin oleh suami. Karena pada hakikatnya perempuan itu hanya dianjurkan berdiam saja di rumah, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu di rumah, dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Artinya selama dapat izin dari suami kita boleh berkarir di luar rumah. Yang ketiga, menyangkut kepemimpinan perempuan berbangsa dan bernegara. Dalam urusan berumah tangga, juga berbangsa dan bernegara, perempuan itu tidak lepas dari topik yang dibicarakan dalam seminar ataupun diskusi. Ada hadis yang menyebutkan, Hadatsana bin Auf, Utsman bin Haisyam, Auf bin Hasan mengatakan bahwa sungguh Allah telah memberikan kepadaku tentang kebaikan, bahwa ada kalimat yang sangat penting pada perang Jamal, yaitu di Persia ada seorang pemimpin ratu yang beranaknya Kisra. Lalu Nabi bersabda, la yufliha qaumin walau amruhum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu daerah, suatu masyarakat apabila dipimpin oleh seorang perempuan. Pada hadis lain dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala baiti zawziha wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap amir adalah pemimpin. Setiap laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Setiap perempuan adalah pemimpin dalam hal urusan rumah tangga dan anak-anaknya. Jadi setiap kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi korelasi dua hadis ini adalah setiap laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan setiap perempuan adalah pemimpin untuk rumah tangga dan anak-anaknya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan tadi, satu, perempuan itu wajib mencari ilmu dan beriman sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, perempuan boleh bekerja di luar rumah. Yang ketiga, perempuan adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi, mari kita sebagai perempuan yang berkemajuan dalam momentum kemerdekaan ini untuk bangkit, bergerak, maju, dan bertumbuh demi keluarga kita, demi bangsa kita, supaya bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang makmur, sejahtera, dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, saya ucapkan alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Albiru manittaqo, nasru minallah wa fathun qarib. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.